Halo semuanya, kembali lagi di channel Jukuk Tech. Di video kali ini aku akan mereview Google Pixel 4a 5G di tahun 2023. Apakah HP ini masih worth it untuk dibeli atau tidak? Ya, dan ini reviewnya murni dari pengalaman pribadi aku selama pakai HP ini. Oke, langsung aja untuk yang pertama, yaitu dari segi desain dan build quality-nya. Nah, untuk desainnya ini menurut aku lebih ke simple, lebih ke minimalis ya. Jadi aku pribadi ini suka dari desain HP ini ya. Jadi ini kembali lagi ke selera masing-masing. Kemudian untuk materialnya ini pakai plastik untuk bagian belakang dan bagian sampingnya. Jadi ini kesan premiumnya itu tidak terlalu berasa ya. Tapi overall untuk build quality-nya ini masih kerasa solid dan kokoh. Jadi ini masih oke lah untuk build quality-nya. Kemudian untuk layarnya ini berukuran 6,2 inci, panelnya OLED dan resolusinya ini udah Full HD+. Refresh rate-nya masih 60 Hz. Untuk kualitas layarnya sih ini udah bagus ya, hitamnya juga pekat. Kemudian untuk bezelnya juga ini udah tipis ya, udah kayak HP zaman sekarang ya. Udah bagus. Nggak seperti Pixel 4 biasa yang bezel atasnya itu tebel banget, tapi ini udah kekinian lah untuk bezelnya. Dan untuk kualitas panelnya juga ini ya, panel OLED pastinya bagus ya. Untuk panelnya warnanya juga bagus, untuk kontrasnya pas. Dan untuk nonton atau untuk sosial media ini udah enak banget lah untuk masalah layarnya. Kemudian untuk responsivitas layarnya juga ini udah bagus ya, nggak ada delay touch atau ghost touch gitu. Ini untuk responsivitasnya responsif banget ya. Dan untuk haptic feedbacknya ini juga udah termasuk bagus ya, ini getarannya mantep. Walaupun gak sebagus di Pixel 4 biasa ya, tapi ini udah termasuk bagus. Kemudian untuk di bagian speakernya ini sudah stereo speaker di bagian bawah dan di bagian atas. Dan HP ini juga masih ada lubang jack audio, jadi ini poin plus dari Pixel 4a 5G. Kemudian untuk kualitas suaranya juga ini udah bagus banget ya, bassnya juga bagus, mantap ya. Ini dia untuk contoh suara dari Pixel 4a 5G. Oke, selanjutnya poin yang jadi salah satu favorit dari Google Pixel yaitu di bagian kameranya. Nah, untuk kamera belakangnya ini resolusi 12 megapiksel kamera utama dan ultrawide-nya itu 16 megapiksel. Untuk kamera depannya ini 8 megapiksel. Nah, untuk kualitas fotonya ini ya kalian nggak usah nanya lagi lah. Untuk kualitasnya ini udah bagus banget ya, ini favorit aku banget untuk kualitas fotonya. Jadi ini warnanya pas, natural, dan kontrasnya juga pas ya. Ini juga kelebihan dari HP ini ada ada ultrawide-nya. Nah, ini ada ultrawide-nya. Jadi ini HP Pixel termurah yang udah ada ultrawide-nya. Kemudian untuk mode malamnya juga ini bagus. Untuk mode potretnya rapih ya, bokehnya itu rapih. Ya, jadi ini untuk kualitas fotonya ini salah satu yang terbaik di HP harga 3 jutaan. Kemudian untuk videonya juga ini mantap ya, ini bisa 4K 60 fps dan stabil pula coy. Jadi saran aku sih kalian setting di 4K 60 fps aja atau 30 fps karena resolusi Full HD itu bedanya beda jauh ya, lebih tajam di 4K ya. Oke, mungkin untuk contoh-contoh foto dan videonya kalian lihat aja sendiri.
Oke, ini dia untuk perekaman dari Google Pixel 4a 5G di resolusi 4K 60 fps. Ini untuk gambarnya masih bagus ya. Dan untuk kestabilannya juga ini stabil. Mantap. Oke, kemudian untuk di bagian performanya. Nah, untuk chipsetnya ini pakai chipset mid-range Qualcomm Snapdragon 765G. Jadi ini bukan chipset flagship atau chipset mantan flagship kayak di Pixel 4 biasa ya. Jadi ini lebih bawah, lebih rendah daripada Pixel 4 biasa. Nah, jadi ini sebenarnya chipsetnya udah cukup lah untuk penggunaan sehari-hari, ini udah enak banget ya. Dan untuk AnTuTu skornya juga ini termasuk tinggi ya, di 400 ribuan poin. Jadi ini udah bagus lah untuk performa si Pixel 4a 5G. Tapi untuk bermain game ini, untuk sekedar main game menengah seperti ML, COC atau PUBG atau Free Fire Max itu udah enak lah, udah mantap. Tapi di PUBG ini belum bisa 60 fps ya, masih mentok di ultra di 40 fps. Kemudian untuk Mobile Legends juga walaupun bisa ultra tapi tidak terlalu stabil ya. Ini sih untuk performa gamingnya kurang cocok untuk bermain game sih, untuk bermain game berat ya. Untuk bermain game berat seperti Genshin Impact atau game PUBG 60 fps itu belum bisa ya, bukan belum bisa tapi belum selancar itu. Belum selancar di HP-HP yang pakai chipset Snapdragon yang seri atas ya. Jadi HP ini kurang cocok sih untuk game berat, tapi untuk sekedar main game ML, COC atau Free Fire, PUBG di settingan yang 40 fps itu sih masih lancar sih. Untuk Mobile Legends juga masih lancar di settingan high lah, settingan tinggi atau settingan medium itu udah enak lah untuk bermain game. Nah, untuk bagian baterainya ini berkapasitas 3885 mAh ya. Kelihatan kecil ya, cuma 3000-an, nggak nyampe 4000 mAh, tapi untuk ketahanan baterainya ini awet coy. Nah, kalian bisa lihat ya, ini untuk SOT-nya ini tembus 7 jam ya. Ini tembus 7 jam lebih bahkan. Jadi ini udah awet lah untuk penggunaan sehari-hari, ini udah aman banget untuk baterainya ya. Dan ini untuk SOT 7 jamnya itu penggunaan ringan seperti nonton atau sosial media dan paling gaming tipis-tipis ya, gaming sedikit ya. Dan ini termasuk awet banget coy untuk HP Google Pixel itu, ini salah satu yang paling awet di harganya ya. Oke, kemudian untuk softwarenya ini udah ada di versi Android 13 ya, jadi ini udah terbaru. Dan bahkan katanya ini HP ini bisa sampai Android 14. Jadi ini untuk update softwarenya ini mantap banget ya. Dan untuk UI-nya juga ini pakai UI Android murni ya, Android murni Pixel. Dan ini bukan salah satu tapi UI Android terbaik menurut aku pribadi ya. Jadi ini smooth banget ya untuk UI-nya, ini enak banget lah untuk penggunaan sehari-hari, lancar banget dan juga simple tanpa ada embel-embel yang aneh-aneh neko-neko gitu. Ini simple banget, mulus. Jadi untuk penggunaan sehari-hari ini aku pribadi suka banget dari segi software di HP ini. Segi UI-nya ya, ini simple banget dan juga lancar, gak ada bug yang mengganggu. Ini masih enak banget ya, kalian bisa lihat ini lancar banget. Untuk yang terakhir ini banyak banget yang nanyain untuk masalah IMEI-nya ya, apakah IMEI-nya masih lancar atau tidak, atau aman atau tidak ya. Dan untuk unit saya sih ini IMEI-nya udah aman ya, tapi ini udah saya lepas kartunya ya, karena udah dipindahin ke Google Pixel 4 XL yang akan aku review lagi ya. Tapi ini untuk IMEI-nya ini aman ya, karena udah ganti IMEI. Jadi IMEI asli HP ini yang udah keblok itu udah diganti sama IMEI yang sudah terdaftar. Jadi aman ya. Jadi ada dua pilihan sih kalau kalian mau beli Pixel, Google Pixel itu ada dua pilihan yang aman IMEI-nya. Yang pertama tentu saja yang udah terdaftar di Bea Cukai, itu pastinya udah aman banget lah, untuk aman, udah resmi. Dan yang kedua yaitu lewat rewrite
atau ganti email. Jadi email di HP ini diganti sama email yang sudah aman gitu. Jadi itu juga bisa aman selamanya ya, kecuali jika di reset public. Jadi jangan di reset public untuk yang ganti email. Bisa sih di reset public, tapi ya emailnya akan kehapus dan harus diganti email lagi, di rewrite lagi ya. Mungkin itu untuk kekurangan rewrite email ya. Oke, mungkin itu aja untuk review pengalaman pribadi aku selama pakai Pixel 4a 5G. Overall ini sih Pixel yang menyenangkan ya, terutama di bagian baterainya yang awet. Kemudian ada ultrawide-nya, itu sih poin lebih dari HP ini dibandingkan Pixel lain di harga yang sama. Oke, mungkin itu aja untuk review dari Google Pixel 4a 5G. Bagi kalian yang suka dengan review-review seperti ini, kalian like dan subscribe aja. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya.